Halo sederek jiwa-jiwa terpilih, jumpa lagi dalam dongeng unik lala. Kali ini saya akan membahas tentang Satrio Piningit seperti biasa dan hubungan antara kenapa ada Jangka Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Tentunya dengan adanya dua hal tersebut saling keterkaitan dan saling mengisi ya sederek, mana yang lebih dulu dan setelahnya itu melengkapi atau mencoba menambahi, seperti itu yang terjadi dalam Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Disebutkan saat orang-orang mencarinya, Budak Angon pergi bersama pemuda berjanggut Galebak Cawenge. Yang ditemui hanya gagak yang berkuar di daun mati. Saya mencoba menghubung-hubungkan, tidak langsung secara lugas, tapi kembali ke flashback dari kitab Jawa ya sederek. Hono Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Kita mulai dari Hono Caraka. Hono Caraka adalah berartian ada utusan. Data Sawala saling bertengkar. Kita mulai mengupas dari awal Hono Caraka. Ada utusan, kita maksudkan itu adalah Satrio Piningit ya. Sang Satrio Piningit, karena kita Jawa mengungkap isi seluruh dirinya, jadi bisa diartikan bermacam-macam, beribu pengertian, tidak melulu dengan satu patokan, karena ini adalah penjabaran secara luas. Hana Caraka ada utusan, Dasa Sawala saling bertengkar. Ada utusan di sini Satrio Piningit saling bertengkar, saya ibaratkan adalah suku Jawa dan suku Sunda. Saling bertengkar. Selama ini meskipun terus secara turun-temurun kan, kalau saya pribadi, kalau orang Jawa tidak mempersalahkannya, meskipun dalam sejarah gitu kita difitnah sebagai penjahat dalam perang Pubat, kita bisa berbijaksana dan legowo. Sedangkan dari masyarakat Sunda sampai jalan pun tidak disebutkan ada jalan Gajah Mada. Begitu dendamnya, begitu mental jahat, mental dendam ditanamkan di sana. Tidak hanya sekedar dalam disimpan begitu ya. Saling bertengkar itu adalah suku Jawa dan Sunda karena perang Pubat, terwakili oleh Prabu Hayam-Wuruk dan Dyah Pitaloka. Kemudian bait ketiga, Maga Bathanga. Kok Maga Bathanga? Padha Jayanya, kemudian Maga Bathanga. Padha Jayanya adalah sama-sama saktinya, sama-sama bermartabat, punya martabat, dan akhirnya Maga bersama adalah gugur bersama, yang berartian mereka yang bersetengkar saling sakti akhirnya pun akan gugur bersama karena memperebutkan pepesan kosong, yaitu Satrio Piningit. Terjadi, diakui atau tidak, terjadi perebutan pengakuan Satrio Piningit dari mana dan dari mananya. Ada yang mengklaim dengan segala dendam dari sana. Sama-sama, kita sama-sama. Kita coba ambil jalan tengahnya adalah penggabungan
Anggap saja ini penggabungan karena memang konon DNA Satrio ini dari segala suku tergabung menjadi satu, segala suku di Nusantara ini. Entah bagaimana selama beratus-ratus tahun akhirnya mengumpul menjadi satu, perkawinan silang dan sebagainya jadi satu. Tetapi karena berdasarkan hidup di tanah Jawa, tidak hanya satu gen gitu dan pengaklaman sehingga akan melampiaskan dendam. Kalau saya sebagai orang Jawa, kita berbijak, kita menerima siapa saja yang bertamu di tanah Jawa, seperti dikisahkan dalam Sabda Palon dan Syekh Subakir itu. Sabda Palon selaku danyang tanah Jawa menerima tamu yang akan menyebarkan agama di Jawa, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya dikhianati, tidak amanah kepercayaan yang diberikan kepada tamu menyebarkan agama tersebut, sehingga akan tamu tersebut menendang asli suku, seakan-akan Jawa akan disingkirkan, dikuasai secara budaya, adab, moral dan sebagainya oleh tanah seberang yang menyebarkan agama tersebut, yaitu dari yang kita sebut orang-orang yang mengugemi dan tunduk pada aturan gurun ini adalah kadrun, ya. Dengan datangnya Habib-habib yang menguasai negeri ini seakan-akan mereka pemiliknya. Mau bagaimanapun Anda pengikut Habib, itu tidak bisa. Tetap kalian adalah adat kamu, bukan adat asli kami. Tidak akan bisa jika akan menyingkirkan adat kami. Dan di sini posisi Gagak berkuar yang menyebutkan saat orang-orang mencarinya, Gagak berkuar di jalan mati itu kan disebutkan saat rumahnya bersun tiga, di depannya ada pohon rimbun. Itu oknum dari salah satu pewaris ada jiwa pemental pengkhianat dari oknum Uga itu melencengkan isi sebenarnya apa yang ada di Jangka Jayabaya Uga Wangsit Siliwangi, dipelencengkan karena mereka yang menerjemahkan dari daerah mereka. Jadi mereka seenaknya sendiri memasukkan apa sebenarnya isi yang berisikan, salah satunya adalah orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda maafkan. Sebenarnya tidak itu, saudara. Sebenarnya adalah orang Jawa dipanggil-panggil dan orang Jawa memaafkan. Tapi digubah oleh leluhur mereka. Tapi leluhur pengkhianat. Sedangkan leluhur mereka yang benar, yaitu yang asli dari Prabu Siliwangi, yang moksa, adalah mereka yang benar. Sedang disebutkan juga, kalian yang ingin ke sana, itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti Prabu Siliwangi dan akhirnya menggubah apa yang menjadi Uga Wangsit Siliwangi. Jadi mereka sendiri sebenarnya pengkhianat di negeri mereka sendiri dan dijatuhkan mencari kambing hitamnya ke orang Jawa, Satrio Piningit. Toh disebutkan ada ibunya orang Jawa, berarti kan asli separuh dari Satrio Piningit itu adalah Jawa murni dan separuh penggabungan dari seluruh Nusantara. Begitu. Jadi diterima atau tidak bukan permasalahkan bagaimana. Tidak perlu mengaku-ngaku dan menjatuh-jatuhkan suku yang lain dengan berbagai cara mereka.
sebenarnya mereka ingin memusnahkan Satrio Piningit. Makanya disebarkan anak-anak mereka, orang-orang lemah yang dihembuskan seakan-akan orang lemah itu adalah Satrio Piningitnya. Sehingga dari mereka banyak mengaku aku. Sebenarnya pengaku aku Astro Piningit itu, Satrio Piningit itu perlu dicurigai. Tentu mereka kedalamannya tidaklah terlalu mentah lah. Seorang waskita tidak akan gembar-gembor memperkenalkan dirinya bahwa dirinya satrionya. Dipahami nggak sedelek? Mungkin sekecil sejentik padaran saya berguna bagi yang bersomawan, yang tidak monggo tidak masalah. Mugi rahayu pinaringan selamat.